Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngomong Sendiri, di acara Ngomong Sendiri, yaitu di Self Talk. Jadi biasanya kalau Self Talk itu pasti ngomongin sesuatu yang dalam, berat ya. Jadi bukan melebar, bukan sifatnya permukaan, tapi akan mendalam. Jadi udah beberapa Self Talk, dan ini Self Talk yang episode ke-5, berarti udah ada 5 bahasan. Saya lupa lagi 1-4-nya ada di YouTube lah ya. Itu tinggal dicari aja playlistnya Self Talk. Ini yang ke-5, bahas satu fenomena datangnya dari Uyu ya, Nurul Fadilah tuh salah satu gegeduknya FRH lah, Filosofi Ruang Hati, yang cerita, Kang, banyak banget nih sekarang fenomena insecure. Jadi orang yang mengalami rasa insecurity. Jadi ternyata memang ada tren-trennya ya. Orang-orang tuh punya tren. Dulu banget tahun 2018 trennya adalah penjara diri. Orang terpenjara dalam dirinya. Dia merasa terkekang, dia merasa terpenjara dalam dirinya. Waktu itu kita push banget, kita dorong, kita kampanye supaya nggak pada masuk penjara diri. Alhamdulillah lumayan hasilnya. Lalu selanjutnya nge-push orang-orang yang masuk ke toxic relationship. Jadi dia punya hubungannya tapi toxic gitu. Dan kita bikin waktu itu event offline namanya Detoxify Your Love. Sekalian launching komunitasnya Filosofi Ruang Hati waktu itu. Yang sampai sekarang masih ada grupnya ya, di Telegram. Pindah kita ke Telegram. Grupnya tadinya ada 2, isinya 250-an, tapi memang nggak pada aktif semua. Sekarang yang aktif-aktifnya di Telegram. Terus lagi juga isu yang kemarin itu bucin. Soal bucin juga kita coba counter, dan lama-lama isunya makin naik. Ada quarter life crisis. Nah, sekarang itu isunya yang katanya mulai naik itu sejak pandemi itu adalah insecurity. Nah, apa insecurity? Seperti apakah itu? Ya buat teman-teman yang nanti, saya nggak tahu nih, ini apa namanya? Ada pesan-pesan sponsor nih dari direkturnya Hey Academy ya. Barang siapa yang meresume atau apalah gitu ya, nanti diposting di postingan feeds-nya atau di postingan story-nya, nanti akan mendapatkan beasiswa katanya. Apakah gratis dan juga diskon ya kali. Selain beasiswa gratis juga ikut kelas Siapakah Aku bulan Agustus, dan atau kalau udah lulus atau alumni Siapakah Aku berarti dia ikut Aku dan Perasaanku gitu. Nah, insecurity ini jadi salah satu bahasannya sebenarnya udah lama dikaji ya. Nah, sebelum ke situ saya mau bahas dulu kerangka geraknya saya dan teman-teman yang ada di Filosofi Ruang Hati dan juga Hey Academy terutama ya. Jadi ini juga ingin mencoba untuk jadi solusi buat anak muda yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung dulu. Jadi kita bikin beberapa gerakan dan platform ya. Gerakan ini membutuhkan platform. Jadi salah satunya adalah kita ingin memberikan dasar jati diri bagi seseorang. Jadi dasar jati diri pemuda. Namanya kelas Siapakah Aku. Jadi tiap bulan itu dari bulan Agustus 2019 ini udah ada. Jadi sekarang itu udah batch ke-12 berarti. Nah, di Siapakah Aku ini memang dudukan itu untuk mengenali diri. Nah, tujuannya untuk mendapatkan atribut-atribut yang gue banget, supaya kita tuh kenal sama diri, dan dengan mengenal diri ini kita punya filter supaya nggak gampang terpengaruh sama orang lain. Jadi kita punya filter, karena asupan tuh dari luar tuh banyak banget. Nah, itu namanya kelas Siapakah Aku, untuk mengenal diri. Outputnya untuk punya filter supaya kenal diri, dan setelah kenal diri supaya punya filter. Kenal diri itu, yang dimaksud kenal diri itu paham betul soal atribut-atributnya, tahu kelebihannya dan tahu kekurangannya. Bisa mengatasi kekurangan dan bisa mengoptimalkan kelebihan. Itu masih basicnya. Nah, kalau udah kenal diri, baru ketemu sama orang lain. Nah, pas ketemu sama orang lain itu, maka dia perlu bisa mengkomunikasikan dirinya. Karena ketika ketemu orang lain, wah itu pasti akan meluntur, akan jadi kadang-kadang nggak enakan. Itu mulai muncul ketika ketemu sama orang lain. Jadi dirinya udah kuat nih, fondasinya udah kuat, tapi ketika ketemu sama orang lain dia bisa jadi meluntur. Nah, makanya kita bikin kelas-kelas tambahannya, namanya ada 4. Jadi
kelas untuk mengkomunikasikan diri kita, atribut-atribut diri pakai 4 aspek, yaitu aku dan pikiranku yang sekarang sedang berjalan di bulan ini, aku dan perasaanku yang nanti bulan Agustus ada batch keduanya, nanti akan ada aku dan motivasiku, ya, aku dan keinginan juga kebutuhanku, aku dan motivasiku, dan yang keempat adalah aku dan kebiasaanku, pakai bioritmik. Jadi ada 4 itu. Jadi berkomunikasi, jadi tadi basicnya udah ya. Siapakah aku ini untuk kenal diri, lalu berkomunikasinya. Nah, lalu nanti ada kelas-kelas lain di atasnya, bukan kelas-kelas sih. Nah, di atasnya baru ada kelas-kelas yang sifatnya situasional, tergantung isu-isu. Jadi waktu dulu kalau isunya adalah isu tentang toxic relation, kita bikinin satu event, satu kelas di mana yuk kita atasi yuk toxic relationnya. Tapi kita mengatasi toxic relationnya, nggak nyampe ke akar masalahnya, karena akar masalahnya pasti harus di siapakah aku diselesaikannya gitu. Atau juga nanti ada waktu itu kelas atau tema tentang bucin, terus kehilangan jati diri dan tujuan hidup pakai MLP, My Life Philosophy, pakai eventnya. Itu yang di atas-atas tuh. Tapi tetap basicnya tuh harus tahu diri dulu, kenal sama diri, siapakah aku. Nah, yang mau saya bahas dan saya bikin kelas selanjutnya adalah insecurity ini. Nanti tanggal 2 Agustus insya Allah akan saya bikin kelas online-nya untuk mengetahui, menelusuri sumber-sumber rasa insecurity dalam diri kita. Ya, nah, yang teasernya akan saya bahas, nggak teaser deh, materinya akan saya bahas sekarang, tapi toolsnya supaya teman-teman bisa ngegali insecurity dalam diri teman-teman, itu nanti ada kelasnya tanggal 2 Agustus. Cuman sehari jam 8 sampai jam 12. Dan berbayar ya, mungkin akan di harga 60-an lah. Jadi nabung aja dulu ya. Masa 60 ya? 60 mau murah ya. Ya sekitar itulah. Tapi saya akan share tentang insecurity-nya dulu ya. Kalau teman-teman pengen tahu sumbernya, akarnya, menyelesaikan akar masalahnya, ya memang harus dimulai dari kelas mengenal diri, siapakah aku itu. Baru nanti ke kelas-kelas selanjutnya. Tapi ini kita akan bahas dulu tentang insecurity. Saya mau bahas mendalam soal insecurity ya. Insecurity itu seperti apa? Atau yang seperti apakah yang dimaksud dengan insecurity? Ini saya kalau bahas ini karena dalam ngomongin self-talk itu pasti selalu pakai dudukan ilmiah. Maka saya pasti setelah dengar fenomenanya dari Uyuy kemarin, dari Nurul, saya bilang, oke, saya akan cek dulu, terus saya kajian literatur, dan juga saya mulai neliti, dilihat dari beberapa beberapa curhatan yang masuk ke filosofi ruang hati. Nah, setelah diteliti ada 1, 2, 3, 4, 5. Setidaknya ada 5 gejala. Ada 5 tanda. Jadi kalau 5 pertanyaan ini ternyata jawabannya teman-teman iya, jadi nanti saya akan sekarang saya akan tanyakan beberapa pertanyaan ya ke teman-teman. Kalau ketika saya tanyakan pertanyaan ini, terus teman-teman jawabannya iya, oh berarti ada kemungkinan teman-teman punya rasa insecurity. Tapi apakah itu artinya nggak normal? Tenang, itu normal. Tapi teman-teman lagi punya rasa insecurity. Nanti saya jelasin ya. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Tenang, ini kan self-talk-nya lumayan ya. Bisa sejam. Ini baru, udah 10 menit lagi. Baru 10 menit. Tenang aja ya. Nah, jadi saya akan tanyakan 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Kalau ternyata jawabannya iya, tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ternyata enggak, ya udah nggak usah ditulisin di komentar. Jadi iya yang bagian mana? Oke, yang pertama. Kita itu insecure kalau yang pertama ya. Ini coba tanyakan juga ke diri sendiri ya, karena ini self-talk ya. Kita tanya ke diri sendiri. Apakah diri teman-teman mendapati bahwa teman-teman itu sering berada dalam keraguan, self-doubt, meragukan diri sendiri, dan juga suka punya rasa kepercayaan diri yang pendek. Kadang percaya diri, tapi cuma sebentar. Sisanya ketika udah mulai deket-deket ke event yang akan dilakukan, ketika mulai akan melakukan sesuatu yang akan dilakukan, terus tiba-tiba jadi hilang percaya dirinya. Jadi kalau teman-teman mendapati diri teman-teman merasa suka ragu sama diri sendiri, suka punya keraguan terhadap diri, dan juga punya rasa percaya diri yang pendek, jadi ada pernah sempat punya rasa percaya diri, tapi suka pendek-pendek. Jadi tiba-tiba kalau ketemu eventnya, ketemu pelaksanaannya seperti itu, nah itu salah satu ciri insecurity. Apakah teman-teman merasa seperti itu?
Kalau merasa coba tuliskan di kolom chat ya, di komen. Iya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa ya, nggak usah ditulis. Tapi kalau iya, iya. Jadi iya, saya sering meragukan diri, dan juga ketika pada saatnya yang tadinya saya sempat pede, kok jadi tiba-tiba jadi nggak pede. Jadi umur confidence-nya, umur pede-nya tuh pendek. Nah, kalau iya, itu ciri yang pertama. Oke. Ya, oh ada beberapa yang bilang iya, 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 iya. Oh, Aina, kelas siapakah aku? Sekarang udah dibuka, nanti cek linknya di Hey ini ya, udah dibuka kelas siapakah akunya. Udah dibuka pendaftarannya, nanti mulainya bulan Agustus. Rizka Rahim, iya, 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 iya. Ringke, iya, oke. Huhu, kok huhu jawabannya? Iya apa enggak? Priska malah huhu lagi. Huhu itu apa huhu? Oke, itu yang pertama ya. Tenang, kita lanjut dulu ke yang kedua ya. Yang kedua gini, kita udah berkarya atau kita udah bekerja, kita udah melakukan sesuatu. Kita rajin dan rutin untuk melakukan aktivitas. Kita punya aktivitas rutin. Tapi entah kenapa, apa-apa yang kita kerjakan itu rasanya tuh selalu tidak memuaskan, malah cenderung jelek. Jadi gini ya, kita berkarya udah, kita menghasilkan sesuatu iya, tapi entah kenapa, kita tuh selalu ngerasa nggak puas sama hasil kerjaan kita. Bukan cuma ngerasa nggak puas sama hasil kerjaan kita, tapi kita malah ngerasa bahwa kerjaan itu tuh cenderung malah keburuk. Dan jadinya tuh malu gitu sama kerjaan sendiri, dan ngerasa tuh bete gitu. Jadi kalau setiap ngerjain kerjaan tuh rasanya, aduh, kayaknya emang gini gitu ya, emang bener gitu kerjaan saya gitu ya. Pernah nggak teman-teman mendapati itu? Jadi walaupun teman-teman udah berkarya, udah melakukan aktivitas, udah melakukan kerjaan-kerjaan rutin, tapi teman-teman malah malu dan ya cenderung malu, dan malah bukan cuma nggak puas, tapi ngerasa ini tuh sesuatu yang buruk. Padahal itu udah jadi karya. Accomplishment, udah capaian. Coba tuliskan kalau itu iya. Ya teman-teman udah ngerjain tugas, tapi ngerasa, kok tugas aku gini ya? Jadi bukan cuma nggak puas levelnya, tapi malah sangat malu, dan ngerasa itu tuh memalukan. Jadi kalau itu termasuk yang suka kita lakukan, yang suka kita rasakan terhadap diri, maka itu ciri kedua bahwa teman-teman juga sering merasakan insecurity ya. Insecurity-nya apa? Nanti, tenang. Ciri yang kedua, itu baru yang kedua ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Kang, ciri insecurity itu yang kayak gimana? Kan orang-orang kan senang banget ya untuk mendiagnosa diri ya. Mendiagnosa diri tuh, aku termasuk itu nggak ya? Nah, kalau kedua ciri ini sudah sekaligus juga teman-teman rasakan, insecurity-nya udah mulai masuk berarti ke 40%. Jadi teman-teman 40% ya. Gitu. Oke, ada yang iya? Oh, pernah. Pramita cuman pernah ya. Alhamdulillah pernah ya. Pengen lebih baik dari itu. Oke, kalau ngerasa progresnya nggak signifikan juga, iya, betul. Termasuk itu ya. Sering. Ya, saat ini lagi seperti itu. Jadi, kita nggak puas sama apa yang sudah kita kerjakan. Karena kan ada orang-orang yang, asal jadilah, asal beres. Udah, yang penting ngumpulin. Itu nggak insecure. Itu udah secure banget kan. Ini tuh udah mencapai sesuatu, udah beres mengerjakan itu, tapi ngerasanya kok ini kok buruk ya. Bukan cuma nggak puas, tapi ini kok buruk ya, dan ini kayaknya bakalan bikin aku malu. Nah, kalau itu berarti masuk ke fase insecure juga. Berarti udah masuk ke tahap 2, yaitu 40% insecure gitu ya. Nah, kita masuk yang ketiga nih, teman-teman. Ada 5 nih. Ada 5 ya. Yang ketiga, ini terkait sama relasi, ya. Apakah kita selalu ngerasa nggak layak atau nggak pantas setiap punya relasi? Jadi, ketika kita punya teman, berhubungan sama teman, mau minta tolong ke teman tuh kita ngerasa nggak layak atau nggak pantas. Duh, aku nggak enak nih mau minta tolong sama teman, kayaknya tuh aku nggak pantas untuk minta tolong. Pengen curhat tuh kayaknya aku takut ngeganggu gitu. Terus kalau misalkan ingin menjalin relasi yang lebih dari sekedar temen tuh kayaknya aku nggak layak untuk dicintai. Oh, sampai selebay itu ya. Itu terlalu lebay sih yang nggak layak dicintai. Tapi yang ini yang sederhana gini. Bahkan ke teman kita ngerasa nggak enak, takut ngeganggu. Sering banget merasa seperti itu, dan kayaknya aku nggak apa-apa gitu ya. Aku minta tolong gini ke kamu. Padahal kan kita kalau ke teman dekat, ke sahabat kan
cuek-cuek aja ya, nggak enak aja, biasa-biasa aja, ngeganggu aja. Dianya marah juga kan kita mah asik-asik aja ya, malah kita cenderung iseng. Tapi ini bahkan ke teman yang deket, bahkan ke teman kita mulai untuk aduh, aku nggak apa-apa gitu ya, minta tolong kamu kayak gini, aku nggak apa-apa gitu ngerepotin kamu. Nah, kalau udah mulai ada rasa-rasa seperti itu, bahkan ekstrimnya adalah sampai kayak gini. Aku kayaknya nggak layak deh temenan sama kamu, kamu baik, aku kayaknya nggak jadi bisa jadi teman, kayak gitu-gitulah. Kayaknya aku nggak pantas dicintai gitu. Kalau udah mulai sampai situ, nah itu kok yang lain kok kayaknya keren ya, duh kamu kok kayaknya hebat sih, aduh aku malu nih, kayaknya aku paling bodoh di antara teman-teman gitu. Terus ya aku kok kayaknya nggak gaul banget sih, yang lain bajunya ganti-ganti terus apa, terus pada ke kafe terus mesennya tuh yang mahal-mahal, aduh gimana ya gitu. Nah, kalau ngerasa nggak layak dan ngerasa nggak diterima sama bahkan sama teman-teman deket sendiri, itu insecure nomor 3. Berarti teman-teman udah masuk ke 60% insecurity-nya ya. 60% ke insecurity-nya. Gitu. Priska apa? Dia merasa rendah diri nggak mau lanjut kita. Iya, itu mah dia, itu malah curhat. Ya. Nah, Reva bahkan takut banget mau minta tolong sama temen. Saking nggak enaknya gitu. Itu tuh 60% rasa nggak aman. Oke, sampai sini pas ya? Oke. Nah, sekarang yang keempat. Oke. Yang keempat tuh gini. Kita itu sangat bersyukur sekarang di era pandemi ini karena memang nggak bisa keluar rumah tuh senang karena nggak apa-apa. Karena justru orang yang nomor 4 ini, kita tuh lebih senang, lebih memilih untuk berada di rumah karena takut kalau keluar dan ketemu orang, nggak ada yang bisa kita tawarkan ke orang itu. Jadi kita tuh benar-benar minder. Jadi kalau ketemu orang tuh, iya gitu, nggak apa-apa gitu, kok kamu mau ya ngobrol sama aku nggak apa-apa gitu senyum. Jadi ngerasa nggak ada yang cukup banyak untuk bisa ditawarkan. Jadi lebih milih di rumah, karena kalau keluar rumah ketemu orang lain itu takutnya aku tuh ngerasa nggak ada sesuatu yang bisa aku tawarkan ke orang lain. Aku tuh ngerasa nanti takut berbuat salah gitu ketika aku keluar rumah tuh. Jadi don't feel you have enough to offer. Jadi kita tuh ngerasa aduh aku nggak apa-apa lah nggak datang ya, soalnya aku gitu. Kalau yang tadi takut ngerasa nggak diterima, tadi kok teman-teman paling tapi masih ikut datang nongkrongnya. Kalau ini aku kayaknya nggak bisa ikut, emang nggak apa-apa gitu kalau ikut, aku soalnya kayaknya nggak pantas deh gitu. Ini udah lebih milih di rumah gitu. Jadi kalau kita lebih memilih di rumah dan nggak mau ikut kumpul-kumpulan karena ngerasa kayaknya aku nggak cukup layak untuk ikut gabung gitu, aku bukan. Nah, itu berarti teman-teman sudah mulai 80% insecure. Ya, 80% insecure. Dan ini yang 100% insecure ya. Jadi kalau teman-teman merasakan yang 100% ini, kalau teman-teman merasakan semuanya, catat tanggalnya, nabung ya, kira-kira 60 ribuan lah ya, buat ikut Zoom kelasnya, supaya kita bisa gali, kita ulik, kita konselingin, tanggal 2 Agustus, nih. Tempatnya sangat terbatas. Kalau ini dirasakan sama teman-teman, nanti tanggal 2 Agustus kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi kalau pengen ngulik itu dari akar banget, ya ikutannya kelas Siapa Kak Aku. Tapi kita akan bahas materinya sekarang ya. Kalau selalu, nah ini dia, ini sayang 100%. Kalau teman-teman selalu ngerasa berat badannya itu berlebih, atau tampilan tubuhnya itu selalu nggak simetris. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman ngerasa alisnya kurang pas, selalu aja tiap kali ketemu ada cermin dikit itu ngerasa harus ngaca dan memastikan alis simetris. Kalau ngerasa diri gendut, setiap kali ketemu kaca, ketemu cermin atau hal-hal yang memantul, teman-teman harus menahan napas, kalau bahasa Sunda itu mentenggeng-tenggengkan, mentegak-tegakkan badan untuk terlihat kurus. Atau kalau lagi dalam suatu obrolan teman-teman ngerasa aduh aku nimpalin takut tampak bodoh gitu. Aku nanya jangan ya, nanti takut disebut bodoh gitu ya. Tapi itu kalau selalu ada perasaan kayak gitu, terus berulang-ulang melakukan sesuatu yang tadinya udah dilakukan. Jadi terus aja bener-benerin rambut, padahal rambutnya udah nggak apa-apa gitu. Terus aja coba ngesimetrisin alis, padahal alis udah simetris. Terus aja bolak-balik ngerapi-rapihin kerudung, padahal kerudungnya udah rapi.
terus ngerasa tampak bodoh, dan kalau mau nanya tuh, ini nggak apa-apa gitu ya, aku nggak akan tampak bodoh gitu, atau ngerasa bersalah atas apapun yang dilakukan. Jadi nggak apa-apa gitu ya, aku pulang duluan. Nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan aku emang duduk kayak gini, nggak apa-apa gitu ya. Mesen ini boleh gitu ya. Nanya ini nggak apa-apa gitu. Pokoknya ngerasa bersalah dan ketakutan atas sesuatu yang nggak penting gitu. Menurut kita sih nggak penting, tapi atas sesuatu yang sederhana yang itu tuh mudah dilakukan. Itu artinya teman-teman udah 100% insecure ya. Nah, dan yang terakhir, yang 110 atau 120% sangat insecure adalah ketika teman-teman melihat orang lain, bahkan ketika ngaca dan melihat diri sendiri, teman-teman menyebut diri teman-teman dengan kata-kata jelek. I'm ugly, aku jelek, aku buruk. Itu udah 100% insecure. Gitu teman-teman. Selamat ya. Gitu. Gimana? Ada yang 100%? Atau teman-teman udah berapa persen? Coba tolong di kolom komentar ketikan. Saya udah 20%. Saya udah 40%. Aku udah 100%. Nanti ada kelasnya di Zoom ya. Nanti akan ada toolsnya. Teman-teman akan dipandu untuk bisa menyelesaikan itu di Zoom. Harga kelasnya 60-an lah. Mungkin ya. Tanggal 2 Agustus nanti. Tapi kalau pengen lebih dalam nguliknya ya di kelas Siapakah Aku, nanti di Aku Perasaanku naik terus. Tapi itu toolsnya nanti, materinya sekarang. Jadi nggak usah ikut yang nanti, ikut materinya nggak apa-apa. Tapi kan kalau pengen detail sampai menyelesaikan problem diri, nanti. Keren nggak nih marketingnya ya? Ini namanya sales lagi pengen nge-closing nih. Oke, ya. Itu baru ciri-cirinya. Jadi di 24 menit ini, jadi di 24 menit ini kita baru ngebahas ciri-ciri. Wow, ada 110%. Cuma beberapa poin. Wah, sama yang ke-6. Aduh, luar biasa ya. Aduh, malah pada ketawa ini. Sepertinya 110. 100%. Yang 100% buru-buru DM ini nih ya, buru-buru DM, hey, amankan kursinya. Kursi sangat terbatas untuk kelas nanti. Saya nggak mau kelasnya banyak-banyak. Supaya nanti bisa saya coaching satu-satu ya. Terus, kelas yang insecurity tanggal 2 Agustus nanti. Nah, sekarang baru saya mau ngomongin apa itu insecurity. Dan kenapa yang 100% tadi, yang 5 hal tadi bisa muncul. Ini hasil riset ya, jadi saya bukan asal ngomong. Teman-teman bisa cek, namanya Greenberg, tokoh utamanya Greenberg. Dimulai dari buku awal. Jadi kalau teman-teman nanya, si Kang Zen ini mah pasti asal-asalan, ini mah pengen jualan. Enggak, ini tuh aku riset dari tahun 2011. Soal self itu aku insya Allah hatam lah literaturnya. Dari tahun 2011 sampai 2016 tuh saya ngulikin terus soal self, neliti gila-gilaan. Kalau istilah Sundanya mah sampai beak dengkak itu ya, ngulikin tentang self. Nah, ini tuh ada satu buku khusus yang saya hatam, yang saya hafal. Nggak hafal betul sampai kayak Ustadz Adi Hidayat ya. Yaitu judulnya The Psychology of Security and Insecurity dari Abraham Maslow tahun 48. Itu keren banget. Tapi sekarang tuh tokoh-tokohnya namanya Greenberg. Dan ini tuh 5 hal tadi itu hasil neliti. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini 100%, maka itu insecurity-nya 100% juga gitu ya. Dikasih tahu ya literaturnya. Tadi udah dikasih tahu, Greenberg namanya. Kalau Greenberg tuh tahun 2018, itu yang terbaru, tapi buku babon awalnya The Psychology of Security and Insecurity dari Abraham Maslow tahun 48. Itu awal mula adanya insecurity. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin jadi apa itu insecurity ya. Jadi insecurity itu apa? Jadi kalau tadi cirinya seperti apa sih orang-orang yang insecure? Nah, itu tuh namanya apa gitu. Nah, insecurity itu emosi sebetulnya. Ya, emosi, rasa tidak aman secara psikis, khususnya emosi kita. Yang dimaksud emosi itu apa? Ketika kita merespon kejadian, responnya ini membuat kita ngerasa tidak aman. Jadi ya, ada kejadian itu jadi stimulus.
Nah, kejadian ini kita respon dengan rasa, dengan psikologis, dengan emosi yang tidak aman gitu. Kita tuh tiba-tiba ngerasa, gimana dong gitu. Nah, itu tuh yang wow. Itu namanya insecurity. Jadi insecurity itu emosi atau rasa tidak aman ketika kita merespon satu kejadian. Nah, makanya kalau tadi 100%, berarti hampir 100% kejadian dalam hidup kita yang menghinggapi kita meresponnya secara tidak aman. Ya. Dan ketidakamanan ini membuat kita nggak nyaman. Melakukan apapun tuh nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, fisik kita akan bingung. Otak kita tuh kemudian akan bingung. Bingung tuh maksudnya gimana? Bingung harus ngasih sinyal apa ke tubuh. Kan kebayang otak itu, kalau hidung gatal, otak ini ngasih sinyal ke tangan, tangan, usap hidung. Oke, kebayang ya? Jadi sigap tuh. Tiba-tiba ada nyamuk, set. Pas nyamuk ke pipi, tangan ada nyamuk, geplak ke pipi. Otomatis, refleks. Kalau kita megang yang panas, refleks otomatis. Insecurity ini membuat kabur kerja otak, sehingga dia bingung mau ngasih sinyal tuh kayak gimana. Dan tubuh ini nggak dapet sinyal, jadinya linglung. Jadi nggak nyambung, nggak connect antara pikiran dengan tindakan. Wah, itu kacaunya kacau banget. Jadi seseorang yang insecure itu rikuh, canggung, dan betul-betul nggak bisa mengkoordinasikan dirinya. Jadi udah mah secara psikis dia ngerasa serba salah, tindakannya pun canggung dan serba salah, hancur semua kehidupannya, bahaya ya. Nah, maka dia berada dalam posisi yang vulnerable, ngerasa selalu rentan untuk diserang dari manapun, dan perasaannya tuh ngerasa diserang. Jadi itu ya, jadi itu yang namanya insecurity. Respon emosi kita terhadap kejadian yang tidak aman membuat kita kehilangan koordinasi antara fisik dengan psikis, yang membuat itu makin jadi bola salju, keraguan-raguan, keserba-salahan diri kita. Yang pada akhirnya kita tidak mantap dalam melakukan apapun. Bahkan tidak mantap dalam memutuskan akan melangkah atau enggak. Itu luar biasa. Linglung. Jadi, ya itu kata-kata yang lebih pas mungkin linglung ya, insecurity itu. Dan selalu merasa nggak stabil, merasa terancam. Salah satu yang merasa terancam itu adalah kewarasan. Sanity. Kewarasannya merasa terancam. Jadi kalau kita merasa, ini aku masih waras nggak ya? Itu tuh bentuk ekstrim dari kondisi di mana kita merespon emosi. Jadi itu namanya insecurity. Nah, banyak orang sekarang yang merasa sangat insecure terhadap dirinya. Jadi kemudian ujungnya adalah dia merasa dirinya tidak waras. Aku oke gitu kayak gini. Aku nggak apa-apa gitu seperti ini. Aku baik-baik aja. Dan itu berat banget. Berat banget. Rasanya berat. Makanya ketika ini dilakukan penelitian kemarin, dicek beberapa orang, hasil observasi juga, diwawancara beberapa orang yang ngerasa, kenapa sih kamu kok jadi jarang posting? Ya soalnya aku malu. Apa yang bikin malu? Soalnya gini, ditanya insecure ternyata dia. Terus ditanya dinamikanya seperti apa, prosesnya seperti apa, mekanisme yang terjadi dalam psikologisnya apa, membuat dia seperti apa. Ternyata luar biasa ya, itu muncul banget gitu. Dan ternyata teman-teman, si insecurity ini setidaknya ada 3 tipe. Jadi tadi kan udah tahu nih teman-teman, jadi di awal sesi ini, teman-teman sudah mendeteksi kira-kira kita berada pada berapa persen insecurity. Ada yang 60 tadi kalau nggak salah ya, ada yang enggak kok, aku cuman yang awal-awal aja. Ada yang bahkan 100%, itu fine ya, aman. Nah, kalau yang ini, jadi setelah dapat deteksi bahwa aku udah berapa persen insecurity, tadi udah tahu apakah itu insecurity dan dampaknya apa, sekarang ternyata ada tipe-tipe insecurity. Jadi hasil penelitian kemarin itu ternyata ada 3 tipe insecurity. Jadi dari mekanisme, dari dinamika yang terjadi di psikologisnya, dari apa yang terjadi di proses selama dia jadi tidak aman, dan ngerasa dia selalu bersalah, jadi canggung, nggak connect sama apa-apa yang di lingkungannya. Ternyata setidaknya ada 3 tipe utama. Ini saya harus ngeliat contekan karena penting ini ya. Ini hasil risetnya juga masih anget-anget, fresh from the oven. 3 ini. Dulu itu nggak pernah ada. Nah, benar-benar saya bisa ngepublikasi ini nih. Kalau ada waktu nulis ya, buat jurnalnya. Kalau nggak ada ya, tetap bikin kelas aja ya, gampang. Nah,
Teman-teman nanti cek, perhatikan betul-betul, nanti tolong tuliskan teman-teman masuk ke tipe yang mana, ya. Kang, nanti bisa nggak masuk ke 3 tipenya? Aduh, kalau bisa jangan. Soalnya, maksudnya jangan tuh paling paling dekat yang mana. Soalnya nanti kelas tanggal 2 Agustus itu kita akan ngebagi kelompok per tipe. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan, ngasih toolsnya per tipe-tipenya. Karena masing-masing tipe ini juga harusnya tipe penanganannya beda. Nah, di sini mudah-mudahan paham ya. Masing-masing tipe ini konsekuensinya adalah tipe penanganannya juga nanti akan beda. Maka teman-teman simak baik-baik, atau teman-teman yang udah mulai nyatet, catat ya, nanti di-share, reshare, dan tag saya dan juga mention Hey Academy, supaya nanti selain teman-teman dapat hadiah, kalau dapat ya, mudah-mudahan beasiswa untuk ikutan kelas Siapakah Aku dan juga kelas-kelas lain ya. Juga teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain tentang ini nih, apa aja yang penting yang diketahui. Nah, sekarang tipe-tipenya ya. Kita masuk ke tipe yang pertama. Berdasarkan hasil penelitian, hasil coding, wawancara, terus saya analisis secara kualitatif, dapat tema-tema dan topik, ternyata gini. Tipe pertama itu adalah namanya tipe yang insecurity-nya itu karena penolakan. Jadi, insecurity base-nya itu by rejection. Jadi, insecurity base-nya by recent failure, by failure, kegagalan, dan by rejection. Jadi, tipe pertama itu orang yang nggak amannya, insecure-nya itu karena atau didasarkan karena penolakan dan juga kegagalan. Nah, tipenya seperti itu. Nah, tipe yang seperti ini adalah tipe yang ketika dia takut atau dia cemas, dia ragu, dia memfokuskan dirinya kebanyakan berdasarkan atau berbasiskan tadi failure, kegagalan, atau rejection, penolakan. Jadi nanti cek lagi teman-teman nih, teman-teman ini selama ini kalau ngerasa nggak nyaman, nggak aman, ngerasa insecure di 100% itu, apakah prosesnya itu kebanyakan melibatkan soalnya takut gagal, nanti kalau aku misalkan diledekin terus nggak dianggap sobat lagi, terus aku kalau dianggap ngerepotin sama teman aku dan akhirnya dia ninggalin aku, nggak mau nemenin aku lagi, nanti gimana? Itu based on failure atau rejection ya. Nah, saya akan kasih dulu kunci. Jadi untuk mengatasi tipe insecurity based failure dan rejection ini setidaknya ada 6 cara ya. Tapi saya akan kasih satu aja supaya nanti ikut kelas yang 2 Agustus. Promo deh ya, Mamen. Yang pertama adalah harus membiasakan diri ngasih jeda ya. Pause itu penting. Jadi kalau kita ngerasa gagal, maka kita mesti membiasakan diri jeda terhadap sesuatu yang membuat kita berhasil. Artinya apa? Memang harus digebruskan ke kegagalan. Atau dikasih mikir dulu, kenapa sih kok yang kepikiran malah gagal? Emang apa yang hal buruk terjadi? Apa sih hal buruk? Gimana ya pertanyaannya? Sorry. Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi emang kalau kamu gagal? Gitu. Emang hal buruk apa yang paling mungkin terjadi kalau kita ditolak sama orang? Emang hal buruk apa yang bisa terjadi? Nanti malu. Oke, kalau malu, lebih buruk dari malu apa lagi? Nanti cara pelatihannya kayak gitu ya. Nanti lebih buruk lagi ngapain? Lebih buruk lagi apain? Nah, ternyata sampai ke titik terburuk, kalau itu terjadi emangnya kenapa? Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Ya udah, kalau nggak apa-apa kenapa insecure gitu. Jadi kan nggak segampang itu ya. Tapi intinya gitu, ada orang-orang yang ternyata mekanismenya melibatkan takut gagal, atau bukan takut gagal, sorry. Mekanisme psikologis rasa takutnya itu berdasarkan failure, berdasarkan kegagalan. Terus aja ngomongin soal gagal, gimana kalau nggak berhasil, gimana nanti kalau salah, gimana kalau nanti malah ngerusak apa yang ada, gimana kalau nanti malah ngeganggu, gimana kalau nanti ngerepotin, gimana kalau nanti kamu malah ngejauh, gimana kalau nanti hubungan kita jadi nggak asik lagi, gimana kalau aku nggak lulus, gimana kalau aku nanti malah nganggur, gimana kalau aku nanti, wah itu kan banyak banget ya kalimat-kalimat itu. Dan ini tipe pertama ya, jadi ada insecurity person tipe pertama yang kayak gitu ya. Gimana yang itu? Apakah itu teman-teman? Kalau yang itu tulisin, aduh ini gua banget Kang, insecurity base-nya on failure
ya, failure lah nulisnya, failure and rejection ya. Kalau itu Anda siap-siap nanti di tanggal 2 Agustus akan digesek ya. Oke. Nah, kalau tipe pertama ini khasnya apa, Kang? Tipe pertama ini adalah khasnya si insecurity-nya itu datangnya selalu dari dalam diri. Ya, jadi bukan eksternal, tapi dari dalam diri. Orang tuh nggak ada yang ngomongin gagal. Si teman ini nggak pernah ngerasa direpotin dan nggak pernah sekalipun ngomong direpotin. Tapi itu tuh muncul dalam kepala kita. Itu tuh yang kurang ajarnya anak-anak yang masuk ke insecurity base-nya failure sama rejection. Jadi ngeselin orang lainnya kayak gimana coba? Ngeselinnya itu orang lain nggak pernah bilang gitu, orang lain mau nerima tapi dia bilang, oh nanti kalian nggak mau temenan sama aku, kan jadi kesel. Ih, kan gua udah bilang mau, malah tetap aja jadi kayak yang merajuk, kan ngeselin banget ya. Negative thinking banget, bawaannya kan nyebelin. Tapi itu datangnya dari diri, orang lain nggak pernah bilang gitu, dan nggak pernah orang lain tuh ngasih stimulus itu, ya itu tiba-tiba terbesit aja muncul. Nah ini memang yang lumayan cukup parah lah di situ ya, gitu. Dan kalaupun punya rasa penasaran ya, rasa penasarannya itu ditujukan untuk ngedorong supaya apa yang dia takutkan itu terwujud. Tuh kan ngerepotin ya, tuh kan aku salah ya, tuh kan mau pergi ya, mau ninggalin ya, tuh kan aku bodoh ya, bener ya bodoh ya gitu. Ih, nyebelin banget orang kayak gitu. Harus harus dikasih belayan golok ya. Nah, kita masuk ke tipe yang kedua. Jadi kalau tipe yang pertama, kebanyakan dorongan insecurity itu datang dari diri. Kalau dorongan yang kedua adalah basisnya adalah social anxiety. Kalau tadi basisnya adalah failure and rejection, kegagalan dan kegagalan dan juga penolakan. Yang ini adalah lack of confidence because of social anxiety ya. Jadi basis dari mekanisme insecurity yang terjadi karena berbasis kecemasan sosial. Jadi datangnya itu bukan di dalam, tapi di dalamnya udah pede. Makanya tadi ini insecurity yang tipe 40% tadi, yang dua pertama cirinya. Dia udah datang, udah pede, udah dandan, mau berangkat gitu. Ketemu pas ngelihat ternyata bentuk kafenya kayak gitu, dandanan temen-temennya kayak gitu. Loh kok gua tiba-tiba ada yang salah ya gitu. Tadinya udah siap nih presentasi, materi udah oke. Pas masuk ke kelas, ngelihat tampilan kelasnya, ngelihat cahaya biru dari fokusnya, terus tiba-tiba jadi keringat dingin, terus kok aku kayaknya bisa nggak ya gitu ya. Waduh, luar biasa. Naik motornya dari rumah udah semangat mau sidang nih, mau ujian. Pas nyampe ruangan ngelihat dosen penguji masuk, loh kok lutut gemelutuk ya. Terus tiba-tiba hawa itu jadi serba dingin aja semua. Itu mulai nih social anxiety. Disitulah terjadi rasa nggak aman gitu. Dari rumah biasa aja, di kepala nggak ada bayangan apa-apa. Tapi ketika ketemu orang lain, ketika ketemu lingkungan, ketika ketemu ruangan, ketika ngelihat gambar, bayangan, waduh, kok bisa seperti ini? Gitu ya. Tiba-tiba muncul. Nah, kalau teman-teman berada pada tipe kedua ini, berarti masuk ke insecurity-nya yang berbasis social anxiety. Kecemasan yang muncul, rasa cemas dan gelisah ini muncul tiba-tiba ketika ketemu sama orang lain. Jadi, presence of others, kehadiran orang lain dalam bentuk lingkungan sosial, ya, social environment, membuat kita jadi muruluk. Jadi mbelgedes. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman gitu. Itu yang tipe insecure ya. Oh, playing victim beda lagi, itu beda kasus. Playing victim mah memang sengaja niat. Ini mah beda. Ini mah tiba-tiba dia ngerasa nggak aman. Kalau playing victim, aku supaya menghindar, aku playing victim. Itu mah enggak, beda dengan sadar. Ini mah tidak sadar, dia ketakutan. Gitu, beda lagi ya. Beda lagi, Reski.
Nah, yang ketiga ini yang wow, gitu ya, luar biasa. Saya ngapain pengen ke film? Itu nyanyi pengen ke film. Oh, tapi di sini nggak kelihatannya. Di sini kelihatan. Di sini kelihatan. Wow, udah 42 menit lagi nih. Oke. Yang ketiga, tipe yang ketiga, apakah teman-teman penasaran? Nah, yang ketiga bukan tipe yang pertama, bukan datang dari diri, bukan karena kegelisahan atau kejijian yang muncul dari diri, kan jijik banget ya kayak gitu perasaannya. Dan yang kedua bukan karena ketemu orang lain, not because of the presence of others. Yang ketiga itu karena ambisi, karena hasrat berlebih. Jadi insecurity-nya, ini yang ketiga, insecurity-nya driven by, ini juga menjijikan juga sama, insecurity-nya driven by perfectionism. Jadi insecurity-nya itu driven by perfectionism. Putus-putus. Ya. Wah, putus-putus. Malah putus-putus deh. Iya, sama macetnya. Jadi yang ketiga itu insecurity yang driven. Jadi rasa insecure-nya itu didorong oleh ambisi dan egoisme karena ingin perfect, ingin tampil sempurna. Dan ini perpaduan antara keduanya, perpaduan antara dorongan dalam diri yang takut gagal dan takut ditolak, juga karena ketika ketemu sama sosial, dia malah pengen ngebuktiin ke lingkungan sosialnya, ini aku bisa yang paling perfect. Maka yang ketiga adalah insecurity driven by perfectionism. Gitu teman-teman. Dan nanti di masing-masing tipe ini, nanti di tanggal 2 Februari, insya Allah teman-teman akan saya kasih toolsnya. Yuk kita coba selesaikan di sana. Nanti juga saya akan punya beberapa orang tim yang jadi fasilnya. Teman-teman nanti akan diskusi juga di sana. Gitu teman-teman. Tapi itu yang insecurity itu levelnya di atas ini ya. Kalau pengen menyelesaikan akar masalahnya ya dari bawah. Harus kenali diri. Jadi yang nanti 2 Februari itu kita menyelesaikan secara artifisial. Ya memang pas kasus itu ada, yuk kita selesaikan di kasus itu. Tapi kalau pengen menyelesaikan sampai akarnya, teman-teman harus ikutan mulai dari kelas Siapakah Aku nih yang akan diselenggarakan Agustus ini. Karena Siapakah Aku batch ini sedang berjalan ya tehnya ya. Ya gitu, kesini ke kamera. Ya gitu. Ya gitu. Nah, yang nanti Siapakah Aku itu ngebahas dari bawahnya. Jadi ada 3 tipe ya, tadi udah jelas ya. Ada insecurity based on failure and rejection, itu tipe pertama. Tipe kedua ada yang karena insecurity based on because of social anxiety, bukan based on, tapi because of social anxiety. Dan yang ketiga adalah insecurity driven by perfectionism. Ya, wow, seru ya, alhamdulillah. Saya udah ngomong sendiri, bahas tentang insecurity. Nah, gimana caranya tadi? Kalau salah satu langkah yang saya akan jadi teaser yang pertama adalah yang kalau based on failure dan rejection, kita desensitisasi. Nanti teman-teman akan diajarin soal desensitisasi terkait kegagalan dan penolakan. Cari hal yang terburuk, apa sih yang emang bisa terjadi pada diri kita? Kayaknya nggak buruk-buruk amat deh, gitu. Desensitisasi namanya. Terus kalau yang because of social anxiety, kita akan ngomongin nanti punya tools namanya inner critic ya. Inner critic, gitu. Kita bakal ngomongin inner critic. Jadi caranya adalah dengan cara gimana? Dengan cara mengelola inner critic. Itu yang
kedua. Yang ketiga, terkait dengan insecurity driven by perfectionism, itu nanti bakalan kita bahas tentang controllable and uncontrollable ya. Sesuatu yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Begitu, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak semua videonya ya. Jadi nanti kita akan diskusi lagi di acara nanti 2 Agustus, bukan Februari. Join aja nanti kelasnya. Kita akan live di Zoom supaya teman-teman bisa di-coaching. Kalau teman-teman pengen belajar lebih basic banget untuk mengenal diri, ikuti kelas Siapakah Aku mulai Agustus ini. Dan buat teman-teman, hey alumni, halo yang ada di grup, nanti akan di halo-halo untuk ikutan kelas Aku dan Perasaanku batch kedua, untuk kita bisa mengelola perasaan dan mengkomunikasikan diri lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Enggak semangat juga nggak apa-apa deh. Mengelola perasaan lebih baik lagi dalam menghadapi kehidupan di kelas Aku dan Perasaanku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.